Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, para guru honorer kini dilanda kekhawatiran akan nasib mereka. Muasalnya adalah isu penataan tenaga non-ASN lewat surat edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026. Tidak sedikit yang menyalahartikan aturan ini sebagai langkah penghapusan guru honorer pada akhir 2026. Inilah catatan Kompas TV, guru honorer menanti kepastian nasib. Saya masih ada rasa kepemilikan kayak siswa tersebut. Saya pengen ngelihat siswa tersebut sukses, dan kalau semisal wacana tersebut jadi dilaksanakan, saya sudah tidak bisa bertemu dengan siswa dan tidak bisa mengajar lagi. Laksma dan para guru honorer lainnya memang kini dilanda kekhawatiran akan nasib mereka. Muasalnya adalah isu penataan tenaga non-ASN lewat surat edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026. Tidak sedikit yang menyalahartikan aturan ini sebagai langkah penghapusan guru honorer pada akhir tahun 2026. Dalam poin nomor 3 permen tersebut, penugasan guru non-ASN di sekolah negeri dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Sementara dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nomor 20 tahun 2023 diatur bahwa guru sekolah negeri wajib berstatus pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Merespons hal ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukmin menegaskan pembatasan pengangkatan guru honorer dilakukan demi penataan dan pendataan tenaga pendidik secara lebih akurat. Selama ini masih ditemukan pengangkatan guru honorer langsung oleh kepala sekolah tanpa koordinasi dan persetujuan dinas terkait. Ya, kalau rasio guru kita secara nasional itu sudah cukup, tetapi ada sekolah dan daerah yang kelebihan guru, ada daerah dan sekolah yang kekurangan guru. Nah, inilah yang kemudian kami berusaha untuk melakukan pendataan dan penataan, sehingga dengan pendataan itu nanti kita akan bisa mengetahui dengan jelas bagaimana status para guru itu. Karena banyak, mohon maaf, guru honorer itu diangkat begitu saja oleh kepala sekolah tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan para kepala dinas. Anggota Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk merombak total tata kelola guru di Indonesia dengan meminta nasib dan aturan para pendidik tidak lagi dikendalikan oleh Kementerian Pan-RB, tapi di bawah naungan Mendikdasmen. Jangan diatur di Pan-RB, guru itu nggak boleh. Guru itu rezimnya adalah Undang-Undang Pendidikan. Dia harus masuk prinsip undang-undang yang lex specialis. Nah, terus bagaimana hubungan antara Kemendikdasmen dengan Pan-RB? Hanya melaporkan saja, tidak menentukan kualifikasi. Yang menentukan kualifikasi adalah Dikdasmen. Di sisi lain, Federasi Serikat Guru Indonesia menilai kepastian status tidak akan berarti tanpa perbaikan kesejahteraan. Guru honorer bukan angka yang bisa dihapus demi penghematan, melainkan nyawa pendidikan yang layak hidup sejahtera.
bagaimana memastikan guru-guru ini dengan status barunya tadi gitu ya, itu tetap digaji gitu, tetap dibayar. Pastikan gitu mereka berubah status, tapi juga kesejahteraannya kalau bisa ditambah, bukan malah dikurangi atau mereka daerah nggak mampu, terus mereka jadi hilang gitu, atau tidak dengan tanda kutip jadi dipecat kan begitu. Nah itu yang kita harus hindari. Di tengah badai ketidakpastian, Kemendikbudrismen dan juga Kemenpan RB kini berpacu menyusun skenario transisi demi nasib para guru honorer. Di ujung pengabdian, banyak guru honorer kini hanya bisa menggantungkan asa pada selembar kepastian status sebelum lonceng aturan baru resmi berdentang pada awal tahun depan. Tim Liputan, Kompas TV. Sejatinya, surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudrismen nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN yang berlaku sejak 13 Maret 2026 lalu bertujuan memberikan kepastian bagi guru honorer untuk tetap bisa mengajar hingga 31 Desember mendatang. Dasar dan Menengah. Surat edaran ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah atau Pemda untuk tetap bisa mempekerjakan guru honorer akibat pemberlakuan Undang-Undang ASN yang baru yang menghapus istilah honorer. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Banyak guru honorer khawatir akan keberlanjutan nasib mereka. Pengabdian puluhan tahun menjadi guru akan terhenti bila sampai akhir tahun ini mereka belum berstatus ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI mencatat hingga saat ini masih ada sekitar 2,3 juta guru honorer yang mengajar di sekolah dan madrasah negeri maupun swasta. Tenggat waktu yang tersisa kurang dari 7 bulan untuk menjadi momok menakutkan bagi jutaan guru honorer tersebut. Karena banyak dari mereka belum berstatus sarjana, tidak memiliki sertifikat pendidik karena belum menempuh pendidikan profesi guru, atau tidak terdaftar dalam data pokok pendidikan alias Dapodik. Belum lagi, Pemda sering tidak mengusulkan jumlah kebutuhan guru yang sesuai dengan kebutuhan real di lapangan, dengan alasan tidak punya uang. Karena begitu alih status dari honorer menjadi ASN P3K terjadi, maka sumber penggajian bagi para guru berubah dari anggaran BOS yang menggunakan APBN ke anggaran belanja pendapatan daerah atau APBD. Keberatan gubernur, bupati, dan wali kota ada benarnya. Apalagi di tengah pemangkasan dana transfer ke daerah akibat politik efisiensi yang dijalankan Presiden Prabowo. Tetapi keberatan ini juga tidak sepenuhnya tepat karena sepanjang tahun 2026 publik masih dipertontonkan penggunaan dana APBD yang kurang prioritas seperti pembiayaan renovasi kantor, pembelian mobil dinas baru, hingga tunjangan operasional yang nilainya fantastis. Kurangnya keberpihakan sejumlah pemimpin daerah terhadap nasib guru masih diperburuk lagi dengan kasus korupsi yang menjerat mereka. Bahkan kurang dari 1 tahun, saudara, yakni dari periode Agustus 2025 hingga April 2026 sudah ada 11 kepala daerah terjerat OTT KPK. Persoalan tentang ketidakpastian nasib guru honorer telah terjadi bertahun-tahun dan menjadi pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai dari presiden ke presiden. Butuh political will dan keberpihakan yang kuat dari semua stakeholder pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, untuk menjalankan undang-undang yang mengubah status guru honorer menjadi ASN P3. Tentu tidak hanya stakeholder pendidikan saja yang terlibat, tetapi juga stakeholder lintas kementerian seperti keuangan, pengaturan birokrasi, hingga Kementerian Dalam Negeri.
Jika pemerintah saat ini memprioritaskan pemenuhan gizi anak melalui program MBG, sudah sepatutnya dibarengi dengan prioritas perbaikan dan kepastian nasib guru honorer sebagai faktor penting kualitas pendidikan. Pemenuhan gizi anak dan perbaikan kualitas pendidikan adalah dua sisi mata uang. Keduanya tidak boleh terpisah, apalagi dibedakan skala prioritasnya. Alih status guru honorer menjadi ASN P3K tidak hanya memberikan kepastian bagi mereka tetap bisa mengajar, tetapi juga upaya memperbaiki kesejahteraan para guru. Jangan ada lagi guru yang tidak bisa membeli buku, karena untuk menghidupi keluarganya saja tidak mampu. Demikian catatan Kompas TV pekan ini. Saudara, pemimpin tertinggi baru Iran, Mujtaba Khamenei, dikabarkan dalam keadaan sehat sepenuhnya setelah terluka dalam serangan Amerika Serikat Israel pada akhir Februari lalu. Lantas, apakah negosiasi bakal alot di saat Iran bersiap habis-habisan perang melawan AS?